Penampakan Rafale pertama Indonesia membuat media Malaysia prediksi kekuatan udara Indonesia akan dihormati di kawasan Indo-Pasifik. Kabar terbaru dari Prancis mengenai penampakan jet tempur Rafale pertama milik Indonesia mengundang perhatian besar, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Pesawat tempur buatan perusahaan Dassault Aviation itu dikabarkan sudah rampung diproduksi dan tengah menjalani tahapan uji coba. Kehadiran Rafale bukan sekadar menambah jumlah armada TNI AU, melainkan simbol dari transformasi kekuatan udara Indonesia menuju level yang lebih modern, tangguh, dan disegani di kawasan Indo-Pasifik. Tahap awal kedatangan Rafale ke Indonesia. Menurut laporan Antara News pada 13 September 2025, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal Muhammad Tony Harjono menyampaikan bahwa Indonesia akan menerima 3 unit pertama Rafale pada Februari 2026. Pengiriman berikutnya dijadwalkan berlangsung pada April 2026 dengan tambahan 3 unit. Secara bertahap, hingga akhir kontrak, Indonesia akan menerima total 42 unit Rafale sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama pemerintah Prancis pada Februari 2022. Gelombang pertama 3 pesawat antara Februari dan Maret 2026, kemudian gelombang kedua pada April 2026. Setelah itu akan berlanjut sampai semua 42 unit diterima, ujar KSAU di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Ia juga menambahkan bahwa fasilitas perawatan dan hanggar khusus untuk Rafale telah dipersiapkan, sementara teknisi serta personel pemeliharaan telah menjalani pelatihan. Dengan persiapan tersebut, TNI AU menargetkan pengoperasian Rafale bisa segera berjalan efektif begitu pesawat tiba di Indonesia. Modernisasi kekuatan TNI AU. Selama ini, armada tempur TNI AU mengandalkan kombinasi pesawat tempur ringan dan menengah, di antaranya T-50I Golden Eagle, Hawk 100-200, Sukhoi Su-27-30 Flanker, dan F-16 Fighting Falcon. Meski masih dapat diandalkan, sebagian armada seperti Hawk sudah berusia lebih dari 2 dekade dan mulai mendekati masa pensiun. Masuknya Rafale generasi 4-5 dengan standar F4 memberikan lompatan signifikan. Jet tempur ini dilengkapi radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang mampu mendeteksi target dalam jarak jauh, sistem peperangan elektronik spektra, serta kemampuan sensor fusion yang memungkinkan pilot melihat gambaran tempur secara menyeluruh. Yang paling menonjol adalah kemampuan Rafale untuk menggunakan rudal udara ke udara Meteor, senjata berkecepatan tinggi dengan jangkauan lebih dari 150 km. Rudal ini menjadikan Rafale mampu menembak jatuh musuh sebelum musuh tersebut mendekati wilayah udara nasional. Selain itu, Rafale juga dapat membawa rudal jelajah Scalp, bom pintar ASM, hingga rudal anti-kapal Exocet, yang sangat relevan untuk kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sorotan media Malaysia dan kawasan. Tak hanya di Indonesia, kabar mengenai penampakan Rafale juga mendapat sorotan dari media asing. Defensive Security Asia, Malaysia, pada 14 September 2025 menulis artikel berjudul, Jet Tempur Rafale B pertama Indonesia terlihat di landasan Pacu Bordeaux. Media itu menekankan bahwa langkah Indonesia mengakuisisi Rafale adalah respons strategis terhadap meningkatnya tantangan keamanan kawasan, termasuk intrusi udara, operasi zona abu-abu, hingga militerisasi Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Menurut mereka, Rafale dengan konfigurasi F4 menawarkan keunggulan luar biasa, mulai dari fusi sensor mutakhir, tindakan balasan elektronik yang lebih maju, hingga peperangan elektronik spektra. Dengan integrasi rudal Meteor dan sistem senjata jarak jauh, Indonesia dipandang mampu menjaga jalur perdagangan global yang melewati Selat Malaka dan wilayah perairan Nusantara. Media Malaysia itu bahkan menyebut bahwa kehadiran Rafale akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan udara paling disegani di Asia Tenggara, sejajar dengan Singapura yang telah lebih dulu mengoperasikan pesawat canggih F-15SG dan F-35B di masa depan. Dimensi geopolitik dan diplomatik. Langkah Indonesia membeli Rafale tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik Indo-Pasifik. Kawasan ini kini menjadi pusat rivalitas antara dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai negara dengan posisi strategis di jalur laut internasional, Indonesia memerlukan kekuatan udara yang kredibel untuk menjaga kedaulatan serta memastikan kebebasan navigasi. Selain itu, pembelian Rafale juga memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Paris dalam beberapa tahun terakhir gencar memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik, khususnya setelah kehilangan kontrak kapal selam dengan Australia akibat perjanjian AUKUS. Indonesia, dengan posisi non-bloknya, dianggap mitra ideal untuk menjalin kerjasama jangka panjang.
Kesepakatan Rafale pun tidak berdiri sendiri. Ia mencakup transfer teknologi, pelatihan pilot, hingga pembangunan fasilitas pemeliharaan di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mengoperasikan pesawat, tetapi juga memperoleh nilai tambah berupa peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional. Analisis keunggulan Rafale di Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan armada tempur negara-negara tetangga, Rafale memberikan Indonesia sejumlah keunggulan strategis. Malaysia masih mengandalkan Su-30 MKM dan F/A-18D Hornet yang sudah mulai menua. Singapura memang lebih maju dengan F-15SG dan F-35B, namun jumlah Rafale Indonesia yang mencapai 42 unit memberikan daya gentar kolektif yang besar. Vietnam dan Thailand masih menggunakan kombinasi jet generasi lama seperti Su-27, 30 dan Gripen CID. Dengan kemampuan multi-role, Rafale memungkinkan Indonesia untuk melaksanakan beragam misi mulai dari pertahanan udara, serangan darat, pengintaian, hingga operasi maritim. Hal ini sangat penting bagi negara kepulauan yang wilayah udaranya luas dan rawan dilanggar. Implikasi bagi stabilitas kawasan. Kehadiran Rafale diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap keseimbangan militer di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, jet tempur ini memberikan daya tangkal, deterrence, yang lebih kuat. Potensi intrusi udara oleh pihak asing akan berkurang, karena mereka tahu Indonesia memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat dan presisi. Namun, peningkatan kekuatan udara Indonesia juga akan mendorong negara lain di kawasan untuk memperkuat armadanya. Fenomena ini dikenal dengan istilah security dilemma, di mana peningkatan kekuatan satu negara memicu negara lain untuk melakukan hal serupa. Meski begitu, dengan sikap politik luar negeri bebas aktif, Indonesia diyakini akan menggunakan Rafale bukan untuk agresi, melainkan sebagai alat menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Penutup, kehadiran Rafale menjadi tonggak sejarah baru bagi TNI AU. Dengan 42 unit yang akan datang secara bertahap, Indonesia sedang melangkah ke era baru pertahanan udara. Jet tempur ini bukan hanya meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Tak berlebihan jika media asing, termasuk Malaysia, memprediksi bahwa kekuatan udara Indonesia akan semakin dihormati. Di tengah tantangan geopolitik yang kompleks, Rafale menghadirkan rasa percaya diri baru bagi Indonesia untuk menjaga langit Nusantara dan berkontribusi pada perdamaian kawasan.